guys, balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan subscribe ya kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi. Dan seperti biasa guys ya, ini kalau ada gadget baru sebisa mungkin gue coba dan share experience-nya di channel ini. Dan kemarin setelah Huawei rilis FreeBuds 4i, ini gue juga langsung nyobain guys ya, dan experience-nya ternyata jauh di atas ekspektasi gue ya untuk TWS earphone 1 jutaan. Nah, pertama Huawei package TWS ini ya dengan premium. Kalian bisa lihat beberapa aksesoris yang disertakan ya, dan gimana Huawei nge-package-nya dari kabel charger USB Type-C yang ukurannya cukup panjang. Ini diletakkan rapi ya, terus extra ear tips ini masing-masing ukurannya diletakkan di package yang terpisah, dan buku panduannya juga cukup lengkap. Nah, yang kedua untuk desainnya, charging case-nya ini ringan banget ya, dengan desain yang edgeless dan punya finishing glossy kayak gini guys. Dan di baliknya ini dia dibikin rata ya kayak gini. Jadi dia lebih enak kalau misalkan ditaruh di meja. Dan kalau untuk tombol pairingnya ini ada di samping sini guys ya. Dan gua bahkan sempat nggak nyadar kalau ada tombol pairing di sini. Jadi dia terletak rapi tersembunyi di sini. Dan di bawah ini ada port chargingnya yang udah USB Type-C ya, plus ada lampu indikator di bawah logo Huawei-nya. Nah, kalau untuk earphone-nya dia juga punya desain yang clean ya, dengan finishing yang juga glossy guys. Dan kalau kita jeli nih di ear tips-nya, ini ada lubang kisinya ya, jadi nggak langsung lubang total kayak di banyak TWS lain. Jadi overall secara look ya, Huawei ini ngasih desain yang premium di FreeBuds 4i, meskipun harganya nggak setinggi seri TWS premium lain dari Huawei. Dan ketiga, ini biasanya ya beberapa TWS yang punya active noise cancelling itu sedikit neken ya kalau di telinga, jadi sometimes kayak bikin telinga sakit guys kalau dipakai terlalu lama. Dan ternyata di TWS ini itu enggak, jadi gue udah pakai nonstop ya cukup lama buat dengerin musik sampai edit video, dan itu masih nyaman-nyaman aja karena desain dan ukurannya emang fit di telinga gua. Dan yang keempat ya, kalau untuk kualitas suara yang dihasilkan, sound stagingnya dia luas guys, dan efeknya masing-masing instrumen musik yang kita dengar itu lokasinya kayak kesebar ya, jadi lebih surround gitu guys. Terus untuk vokalnya dia jernih, treble-nya balance, dan bassnya ini yang nendang banget sih ya. Jadi buat kalian pecinta bass itu kalian harus coba, karena dentumannya emang cukup kuat guys di telinga. Bahkan gue sampai kayak deg-degan gitu ya waktu dengerin bass test, apalagi kalau active noise cancellingnya aktif, karena dia kayak neken-neken gitu ya. Jadi puas lah kalau bassnya. Dan sebenarnya nggak heran juga karena ukuran driver TWS ini gede guys, 10 mm. Terus yang kelima, ini TWS-nya udah punya active noise cancelling. Jadi by default ada 3 mode ya yang bisa kita pilih. Ada mode awareness, ini jadi kita kayak bisa denger sekitar guys, kayak lagi nggak pakai earphone. Terus ada active noise cancelling, kalau ini ya jelas langsung redam ya noise dari luar kalau kita aktifkan. Ini suara kipas-kipas, kemudian AC atau berisik ya di sekitar kita itu hilang. Terus kemudian ada mode off. Nah, ini mode ya off ya, jadi nggak ada awareness, nggak ada active noise cancelling, jadi dia kayak earphone standar pada umumnya ya. Jadi kalian bisa bebas ya milih mode mana yang kalian pengen sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalian lagi pengen fokus kerja, itu kalian bisa aktifkan aja active noise cancelling biar lebih gampang ya untuk fokusnya. Atau kalau kalian lagi olahraga outdoor, itu bisa kalian aktifkan awareness mode-nya. Terus kalau lagi pengen hemat baterai dan pengen dengerin musik ya dalam waktu lama di tempat-tempat yang gak terlalu rame, kalian bisa atur aja ke off. Nah, yang keenam, ini biasanya kalau TWS banyak yang penasaran ya, apakah TWS ini delay atau enggak waktu dipakai. Nah, sepanjang yang gue coba guys ya, untuk nonton YouTube TWS ini nyaris nggak ada delay, jadi ya hampir real time sesuai dengan gerakan bibir orangnya, dan suara yang kita dengar itu pas ya. Terus kemudian untuk buat main game, gua coba di PUBG juga nyaris nggak ada delay. Jadi meskipun ini bukan earphone gaming, menurut gua ya ini buat main game udah enak banget. Apalagi sound stagingnya juga luas, jadi kayak misalkan kita main PUBG gitu, orang nembak dari mana juga langsung kerasa ya, kayak oh musuhnya dari situ. Dan terus gua coba juga untuk edit video di laptop, delaynya juga minim ya. Jadi untuk latensinya sih udah kecil banget ya di FreeBuds 4i ini. Terus yang bikin TWS ini menarik itu juga ada di navigasinya yang udah pakai touch control. Jadi kalian tinggal tap tahan aja ya untuk beralih dari mode ANC ke mode awareness ataupun ke mode off. Terus kalian juga bisa double tap aja untuk play pause atau angkat tutup telepon. Dan sepanjang gue coba sih touch controlnya ini akurat guys ya, dalam mendeteksi kita beneran mau navigasi ataukah enggak. Karena kalau kesentuh misal lagi kayak kita benerin gini,
itu nggak sampai kepencet ya, karena kalau gue lihat sih di speknya emang ada algoritma untuk mengatasi itu ya, dan emang juga nggak ada navigasi ya dengan single tap. Terus dia juga punya fitur auto pause, jadi misalkan earphone-nya kita lepas nih ya, ini lagunya langsung ke pause, dan kalau kita pasang lagi maka otomatis ngeplay lagi. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama teman itu enak ya, nggak perlu nge-pause manual karena tinggal lepas aja, ya udah kita bisa ngobrol sama mereka. Nah ini ada yang menarik juga ya dari navigasinya ini, karena ternyata navigasinya guys itu bisa kita atur dan kita modifikasi sendiri ya sesuai dengan keinginan kita lewat aplikasi AI Live. Jadi ini ada aplikasinya, kalau kalian install Huawei AI Live ini, di sini kalian bisa melakukan banyak banget hal ya, dan juga mengatur TWS ini. Misalnya di sini kita bisa lihat kapasitas baterainya sisa berapa, terus kita bisa atur juga noise controlnya. Tapi yang paling menarik itu ada di sini guys, shortcut. Jadi di shortcut ini kita bisa modifikasi navigasi dari TWS ini. Misalkan untuk double tap di kiri dan kanan itu bisa kita atur sendiri-sendiri. Misalkan defaultnya untuk di kiri play pause ya, di kanan kita bisa atur untuk next song misalnya. Atau kalian bisa atur juga untuk yang lainnya termasuk wake voice assistant, terserah ya, sesuka hati. Terus kemudian di touch and hold ini kita bisa matiin untuk noise controlnya, atau yang paling sering ini gua pakai itu ini guys pengaturannya. Jadi sebenarnya kan tadi udah gue jelasin juga dia punya 3 mode ya, ada noise cancelling, ada off, ada awareness. Nah ini gue biasa matiin yang off. Kenapa? Karena lebih simpel aja, kita butuhnya cuma noise cancelling sama awareness doang, dan ini bisa kita matiin supaya lebih efisien ya sesuai dengan keinginan kita. Kalian bisa setting yang lainnya, tapi intinya semuanya ini fleksibel banget guys. Terus tadi juga ada fitur untuk otomatis detect ya, misalkan TWS dilepas dia auto pause. Nah di sini bisa kalian matiin kalau kalian nggak mau ada fitur ini. Terus di sini juga kalian bisa update kalau ada firmware yang paling baru. Jadi kalian harus install ini sih supaya bisa lebih memaksimalkan TWS ini. Terus kalau untuk koneksi, ini koneksinya juga gampang ya. Kalau HP kalian Huawei itu bakal langsung muncul pop-up-nya. Tetapi kalau bukan nggak ada masalah, karena TWS ini juga udah bisa connect ke Android ataupun ke iOS ya melalui Bluetooth. Dan sampai saat ini sih dari yang gua pakai ini gua belum pernah ngalamin masalah apapun seputar koneksi ini, nggak ada koneksi drop atau juga putus ya. Dan ada satu hal sih yang gue suka dari FreeBuds 4i ini, yang nggak semua TWS punya, padahal ini penting banget ya untuk experience penggunanya. Ini adalah bisa pindah-pindah antar device dengan instan guys, tanpa harus disconnect ya dari device yang lama. Jadi sepanjang gue pakai TWS itu ada 3 macam ya tipe TWS kalau dilihat dari caranya menghandle koneksi ke multi device. Yang pertama, ini yang paling gua benci sebenarnya, adalah TWS yang nggak ada tombol ampere-nya dan harus di disconnect dari device sebelumnya guys ya, sebelum bisa connect ke device yang baru. Ini tipe TWS yang paling ribet ya, dan paling bikin males pakai TWS kayak gini. Terus yang kedua, TWS yang punya tombol ampere ini lebih mudah ya, karena kalau mau connect ke device yang lain itu nggak perlu nyariin device yang connect sebelumnya dan melakukan disconnect, karena kalian tinggal tekan aja ampere dan connectin ke device yang baru. Dan yang ketiga ini yang paling praktis ya, dan gue suka banget TWS yang model kayak gini, dan berharap semua TWS juga bisa kayak gini ya, yaitu kita bisa connect ke device-device lain yang udah pernah pairing secara langsung. Jadi nggak harus disconnect dulu dari device sebelumnya, atau bahkan nggak usah tekan tombol ampere ya. Jadi mau connect ke device apapun ya tinggal connectin aja, bakal langsung otomatis pindah koneksinya ya ke device yang baru. Dan untungnya Huawei FreeBuds 4i ini ternyata termasuk di tipe yang ketiga ini guys. Jadi buat gua itu penting dan ngemudahin banget, karena juga emang kadang kan satu orang juga punya beberapa device ya sekarang, dan nggak harus pakai earphone yang beda di masing-masing device. Kayak gua sering pindah dari laptop ke tablet terus ke smartphone, dan konekin TWS ini juga cuma 1 kali aja, dan sisanya tinggal pindah-pindah, nggak usah ribet. Dan untuk baterainya dari sepanjang yang gua coba ini bisa bertahan sekitar 10 jam ya nonstop kalau buat dengerin musik dengan ANC off. Tapi kalau ANC-nya nyala itu bisa bertahan sampai sekitar 7,5 jam, dan sebenarnya ini udah lumayan banget ya kalau menurut gua. Dan yang terakhir untuk harganya, TWS ini dijual dengan harga 1,199 jutaan rupiah, dan itu pun di masa PO udah dapat Huawei Band 4i dan juga FreeBuds 4i case. Jadi secara price for value menurut gua ini susah ya buat dilawan guys, karena di rentang harga 1,199 jutaan ini
yang udah ada ANC dengan kualitas suara dan fitur lengkap kayak gini, itu cuman FreeBuds 4i ini aja. Inilah yang bikin gua ngerasa kalau TWS ini adalah TWS yang terbaik 1 jutaan ya, yang paling worth it menurut gua untuk dibeli di tahun ini sampai saat ini. Karena untuk yang harganya sama, mungkin fiturnya nggak selengkap ini ya. Dan untuk yang fiturnya setara, harganya lebih mahal dari FreeBuds 4i ini. Tapi ya itu pendapat gua ya. Pendapat kalian bisa beda, kalian sampaikan aja di kolom komentar. Dan untuk saat ini itu guys yang bisa gua bagiin ya. Semoga aja bermanfaat buat kalian, terutama yang lagi cari TWS earphone yang punya fitur ANC dan juga punya price for value yang bagus. Dan gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi ya di video Tekno menarik lainnya besok.